Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Puji Lestari SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan profesi guru Universitas Mula Warman, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22050279903 dan nomor peserta PPG 201699772365. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi energi baru terbarukan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta coba dilihat dulu di samping kanan kirinya di bawah apa ada sampahnya. Kalau misalnya masih ada kotoran, sampahnya dibuang terlebih dahulu di luar. Biar nanti ketika kita belajar bisa belajar dengan nyaman. Tadi pagi piket nggak? Ya. Awas kalau nggak piket, kena denda kan? Kalau nggak piket? Ya mau. Sudah bersih nih kelihatannya. Mau dibuang? Sambil nunggu yang lain, buang sampah keluar. Boleh dipersiapkan bukunya di atas meja, semuanya alat-alat yang digunakan dipersiapkan. Seperti biasa, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kalian, Ibu minta ketua kelasnya, Xavier, pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Istirahat cepat, gerak. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu cek dulu agendanya. Kelas Sultan Hasanuddin. Afrin Adirda. Ahmad Soeharto. Sakit, Bu. Sakit. Aisyah Kausar. Anim Falaudin. Andira. Akila Khairunisa. Ariel Ramayadi. Asia Inas. Reynaldo. Sabilila. Sofiatun. Salsa Bella. Yuliana. Sakit, Bu. Sakit. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas materi yang kalian lihat di depan, yaitu tentang energi baru dan terbarukan, atau istilahnya lebih sering kita dengar dengan disingkat EBT. EBT atau energi baru dan terbarukan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau review kalian dulu. Masih ingat pengertian dari energi? Apa? Coba satu orang pengertian energi. Ya, Hafiz, apa mah? Sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Ada lagi kira-kira? Atau setuju sama jawabannya Hafiz? Ya, setuju. Oke, jadi betul ya. Jadi yang namanya energi itu adalah segala sesuatu hal yang kita butuhkan untuk melakukan suatu usaha. Nah,
Perhatian, bagi siswa yang telah menyelesaikan remedial biologi, Kalian siapkan HP-nya. dan Kita mau mengikuti quiz. dua kelas masing-masing. Dibuka dulu Sekali HP-nya. lagi bagi siswa kelas 10 yang telah menyelesaikan remedial biologi, Bisa dilihat di layar. Kalian buka link yang paling atas. joinmyquiz.com. Terus kemudian kalian masukkan kode yang ada di situ. Ini sudah mulai ada banyak yang masuk nih sepertinya. Ini ya, Salsa sudah masuk, kemudian Akila, Jasinda. Kalau bisa pakai nama asli ya, jangan nama samaran. Kalau nama samaran nanti ibu nggak tahu nih siapa. Sudah 26 orang. Lagi? Sampai pergi. Itu ya bisa joinmyquiz.com. Sudah 26. 3 orang lagi kayaknya. Oh iya, 3 orang yang nggak masuk ya. Udah berarti udah bisa kok. 3, 2, 1. Oke. Kalian tinggal pilih jawabannya. Lima, 4, 3, 2. Oke, waktunya habis. Ada yang salah? Waktunya habis tuh. Ada yang ini? Siapa yang paling atas? Lanjut ya, pertanyaan yang kedua. Waktunya di sini ada 1 menit. Sudah ada 1 orang yang menjawab. 3, 4. Jangan buru-buru, masih ada waktunya. Tiga, 2, 1. Habis waktunya. Gimana? Benar. Kita lihat. Itu sweeper itu siapa itu? Wow. Yang mirip peri. Ayo kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Waktunya 30 detik. Kalau bisa coba jawab sendiri ya. Kita lihat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ada yang salah? Jawabannya adalah kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Indonesia terletak pada daerah tropis di mana sepanjang tahun disinari oleh cahaya matahari. Maka salah satu potensi energi terbarukan yang cocok dikembangkan di Indonesia adalah
Ternyata industri kita turun peringkatnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada 5 pertanyaan. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin ya. Kayaknya ibu pernah ngasih soal ini. Iya kayaknya. Ya kan? Sidrap ada di provinsi mana? Kerjanya pulang ke cepet. Biar nomor 6. Di kamar maksa. Ibu peri kita semakin tidak kelihatan. Mana ini yang bisa mengalahkan Dani paling atas? Oh, saya. Pertanyaan berikutnya. Salah satu manfaat sampah adalah dapat menjadi sumber penghasil energi. Sampah bisa jadi sumber energi apa? Biomasa itu apa sih? Ayo, biomasa itu apa? Gue pernah jelaskan biomasa itu yang berasal dari kotoran hewan. Dari turun. Gimana? Kering 20 penting. Tadi kita sudah lihat sama-sama yang paling atas hasilnya adalah Dani. Tepuk tangan dulu buat Dani. Nanti hadiahnya minta sendiri ya sama mama sama bapak. Nih, nomor 1 Dani, nomor 2 Dani. Tadi kita sudah main sama-sama. Nanti di akhir kalau masih ada waktu kita main lagi, ya. Jadi apa yang sudah kalian mainkan tadi erat kaitannya sama materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, yaitu mengenai energi baru terbarukan. Mungkin kalian sudah sering dengar energi baru dan terbarukan itu mulai dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, dan jenis-jenis pembangkit listrik lainnya. Kalau pembangkit listrik tenaga bayu, udah pernah dengar sebelumnya? Bayu itu bukan nama orang ya. Bayu itu artinya adalah angin. Jadi biasanya pembangkit listrik tenaga bayu itu didirikan atau dibangun di tempat yang intensitas atau kecepatan anginnya sangat tinggi sehingga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, ada tadi soal salah satunya adalah daerah di Indonesia yang digunakan atau menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu ada di Sidrap. Di sini ada yang orang Sidrap? Sopi. Kampung halamannya Sopi adalah kabupaten atau kota kalau Sidrap, Sob? Jadi Sidrap itu adalah salah satu kabupaten atau daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jadi dia ada di Sulawesi Selatan. Kalau kalian mau main-main ke sana, mungkin bisa dari Sopi. Iya. Kenapa sih di Indonesia itu harus dikembangkan energi baru dan terbarukan? Hal ini erat kaitannya karena kondisi sumber energi yang biasa kita gunakan itu apa sih? Berasal dari batu bara. Kalau misalnya ngomongin batu bara, kalian udah gak asing ya. Tiap pagi sering kan menghirup udara batu bara kan? Karena Sanata itu merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai tambang batu bara. Nah, kalau misalnya dia ditambang terus-menerus, batu bara itu kan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui atau enggak? Iya.
dia tidak dapat diperbarui sehingga jumlahnya itu akan terus berkurang. Nah, kalau jumlahnya terus berkurang, otomatis kita kan akan kebingungan nih cari sumber energi yang lain. Makanya diperlukan sumber energi pengganti yang jumlahnya itu ada terus menerus. Nah, makanya namanya adalah energi baru dan terbarukan. Ini kita ibu ke kalian lihat video ini dulu. Ini ditonton di sini ya. Suaranya kedengaran nggak? 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur langkah. Kalau 75 tahun berarti sekitar di tahun 2020. Dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Video ini tentang krisis energi yang terjadi di jika Indonesia. tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 Bayangkan juta pada barel Indonesia per itu tahun. tambang Indonesia bara dan minyak dunia dan tapi harus mengimpor menjadi dari luar. importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan Kalau berlanjut importir seiring berarti dia perkembangan menghasilkan Indonesia. barang. Kalau eksportir berarti Bagaimana dengan mengeluarkan batu bara? Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2015 Defisit artinya bisa seiring berkurang meningkatnya konsumsi domestik yang serta kita hasilkan penurunan sementara produksi. kebutuhan Pada kita 2018 defisit neraca minyak nasional meningkat 13,79% menjadi 977.000 barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Ini coba ibu pause dulu ya. Bisa kalian lihat di tabelnya itu ada grafiknya. Yang warna biru itu adalah produksi, kemudian yang merah adalah konsumsi. Nah, kalian bisa bayangkan produksi kita lebih rendah daripada konsumsinya kan? Nah, berarti artinya apa? Kebutuhan kita akan energi itu semakin banyak, sementara kemampuan kita untuk menghasilkan energi itu nggak bisa memenuhi konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari sini yang mengakibatkan kita bisa mengalami yang namanya krisis energi. Kita lihat sama-sama bahwa produksi di Indonesia Sementara Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan untuk 2019 mengalami defisit senilai 3,2 miliar dolar Amerika, lebih rendah dibanding defisit di tahun sebelumnya, 8,70 miliar dolar Amerika. Penurunan defisit ini lantaran upaya pengendalian impor minyak dan gas. Lihat saja, defisit neraca migas tahun 2019 yaitu 9,35 miliar dolar Amerika lebih kecil dibandingkan neraca migas di tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,7. ya. Jadi ternyata kebutuhan energi di Indonesia itu terus meningkat, sementara kemampuan produksi di Indonesia itu terus menurun. Karena apa? Energi fosil itu kan jumlahnya terbatas ya, dan dia tuh terus nggak bisa diperbarui karena kalau kita mau membuat energi yang berasal dari fosil butuh waktu yang sangat lama, ratusan bahkan jutaan tahun. Nah, sehingga perlu di sini namanya bauran. Tadi kalau kalian ada perhatikan di video, bauran itu artinya kita menggabungkan, mengkombinasi antara energi fosil dengan penggunaan energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu adalah energi di mana dia jumlahnya selalu ada. Jadi terus menerus ada, kemudian
juga dia mudah didapatkan dan ramah lingkungan. Karena biasanya polusi yang dihasilkan dari energi baru dan terbarukan itu lebih sedikit ketimbang dari yang berasal energi fosil. Kalau kalian tahu, Indonesia termasuk negara apa? Tropis ya. Kalau negara tropis, berarti sinar matahari itu terus menyinari sepanjang tahun. Kita cuma punya 2 musim, musim hujan sama musim kemarau. Nah, dengan adanya intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi, energi baru dan terbarukan yang bisa dikembangkan di Indonesia secara menyeluruh di setiap daerah adalah energi atau pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Karena kita punya sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun. Kita akan membahas sama-sama. Yang pertama adalah mengapa sih di masa depan itu pengembangan energi alternatif sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, bagaimana peran energi alternatif dalam memenuhi kebutuhan energi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu nih tujuannya apa sih kita belajar tentang energi baru terbarukan. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi berbagai sumber-sumber energi terbarukan. Jadi kita tahu nih jenis-jenis energi terbarukan itu apa aja. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi terbarukan yang ada di negara kita, Indonesia. Jadi di setiap daerah yang ada di Indonesia itu nggak semua bisa dibuat. Contoh, yang pembangkit listrik tenaga bayu itu kalau di daerah di Indonesia yang kecepatan anginnya rendah atau intensitas anginnya itu cukup rendah, itu nggak bisa dibangun. Atau misalnya daerahnya nggak punya sungai, nggak punya laut, itu berarti kita nggak bisa buat pembangkit listrik tenaga air. Jadi harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Ini energi baru dan terbarukan. Coba salah satu orang baca yang ada di depan. Siapa? Silakan angkat tangan. Cewek atau cowok atau ibu yang tunjuk? Silakan Mas Sita dibaca. Berdiri boleh, duduk aja deh, biar enak. Energi baru terbarukan. Energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Saat ini kita masih bergantung dengan sumber energi fosil. Namun, ketersediaan sumber energi fosil di alam terbatas dan kebutuhan energi semakin meningkat. Oleh karena itu, di lingkungan sekitar terdapat beberapa sumber energi yang dapat mengganti sumber energi fosil yang memiliki karakteristik antara lain dalam lingkungan dan ketersediaan di alam tidak terbatas. Energi yang berasal dari sumber energi tersebut dikenal dengan nama energi terbarukan. Ya. Jadi energi baru terbarukan adalah energi yang sangat dibutuhkan kehadirannya sekarang oleh manusia sebagai pengganti energi fosil atau batu bara. Nah, supaya kita lebih mudah memahami apa aja potensi energi yang ada di Indonesia. Nih, sumber energi terbarukan itu ada beberapa macam. Di sini yang pertama ada matahari. Kalau matahari jelas ya, di Indonesia itu bisa dan sangat berpotensi sekali untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga ini. Kemudian angin. Yang ketiga adalah air. Kemudian panas bumi. Panas bumi itu kenapa Indonesia bisa berpotensi untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal? Karena Indonesia berada di zona ring of fire. Apa zona ring of fire? Ada yang bisa menjelaskan? Apa soalnya? Zona cincin api. Ya, atau ada yang lain? Punya pendapat lain? Zona ring of fire?
Kenapa Januar? Banyak gunung berapinya. Banyak gunung berapi. Oke. Kalau tadi yang dibilang Sofi, cincin api, itu maksudnya gini. Cincin itu bentuknya lingkaran kan? Nah, jadi Indonesia itu dikelilingi di seluruh wilayahnya banyak sekali gunung-gunung berapi. Kalau gunung berapi berarti di dalamnya ada panas bumi atau yang biasa disebut sebagai geotermal. Nah, panas bumi tersebut nantinya digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang lagi hit sekarang di masyarakat adalah bioenergi. Bioenergi itu asalnya dari sisa-sisa makhluk hidup. Bisa berupa sampah organik, bisa juga berupa sampah anorganik. Kalau organik berarti bisa berasal dari sampah tumbuhan, sampah atau kotoran dari hewan atau manusia. Tapi yang biasa paling sering digunakan adalah kotoran dari hewan ternak. Contohnya kotoran dari sapi, kotoran dari kambing atau kerbau. Nah, itu biasanya tempat mana sih yang bisa dikembangkan energi bioenergi? Di desa atau di kota? Kenapa di desa? Kenapa? Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Ya, jadi sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani dan peternak. Kalau peternak otomatis punya kandang. Kalau kandang memelihara hewan pasti punya kotoran. Kotorannya dikumpulkan, entah itu bisa dijadikan pupuk kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sangat banyak, bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biogas. Cuman kekurangannya dari biogas karena dia berasal dari kotoran. Jadi baunya atau aromanya itu lebih bau dari gas-gas biasa yang ada di rumah kalian. Kalau gas LPG yang di rumah kalian bau nggak? Bau kan? Nah, kalau dari kotoran hewan itu jauh lebih bau. Kelemahannya di situ. Tapi dia lebih mudah diperoleh ketimbang LPG. Nih sekarang kalian sudah masing-masing duduk sesuai kelompoknya. Ibu minta tentukan ya, nanti masing-masing kelompok siapa yang jadi ketua, kemudian siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi juru bicara untuk presentasi ke depan. Nah, kita akan diskusi sama-sama mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia sebagai sumber energi baru terbarukan. Ini nanti masing-masing kelompok akan diberikan LKPD seperti ini. Nanti kalian tinggal kerjakan. Di sini kita akan mengerjakan lembar kerja tentang energi terbarukan dengan tujuan mengidentifikasi potensi energi terbarukan di salah satu wilayah Indonesia. Jadi nanti kalian mencarilah salah satu wilayah Indonesia mana sih yang punya potensi untuk dikembangkan pembangkit listrik. Sebagai sumber diskusi kalian bisa scan barcode yang ada di depan ini menggunakan HP kalian. Tahu caranya scan barcode kan? Tahu. Nanti udah zaman era digital harus scan barcode. Dan silakan masing-masing ketua kelompoknya ambil LKPD-nya di depan. Perwakilan kelompoknya. Kalau misalnya terlalu jauh, boleh maju ke depan scan barcode-nya. Yang di belakang ambil. Kelompoknya jangan malu-malu. Bisa ya? Di scan barcode-nya bisa? Jadi di dalam situ, di barcode-nya itu nanti akan muncul materi sumber informasi yang bisa kalian gunakan untuk sebagai data kalian mengerjakan diskusi.
scan barcode-nya? Sudah? Sudah terbuka? Nah ya, nanti kalian baca di situ. Di situ ada informasi yang bisa kalian jadikan sebagai bahan bacaan. Maju ke depan boleh kalau susah scan-nya. Silakan kalian diskusikan. Kalau yang tidak dipahami boleh ke depan kami sampaikan. Ibu kasih waktu berapa lama diskusinya? Ibu kasih waktu 10 menit ya buat diskusi. Air banyak gak sih di Indonesia yang pakai tenaga air? Banyak ada di Jawa Timur. Ya karena kan kita juga negara kepulauan. Papua. Iya. Masih waktu 10 menit ya buat diskusi kalian. Menjawab pertanyaan yang ada di KPD kalian. Gimana diskusinya? Silakan masing-masing kelompok menunjuk salah satu perwakilannya untuk presentasi keren. Nanti pada masa lalu ditulis di baju. Yang pertama kali maju kelompok silakan maju ke depan dibacakan hasil diskusinya. Biar wajahnya yang tampak kelihatan. Kedua siap-siap ya. Kelompoknya ini. Nama-namanya disebut Aisyah atau Aisyah ya? Silakan, nama saya Meju dan anggota kelompok saya nama Januar, Dani, Duta, Ariel sama Aldo. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Identifikasi bersama anggota kelompok Anda mengenai sumber daya alam yang terdapat di salah satu wilayah Indonesia yang fasilitas listriknya belum memadai. Kemudian diskusikan bersama anggota kelompok Anda tentang sumber daya alam tersebut. Apakah berpotensi untuk dijadikan sumber energi terbarukan? Lalu presentasikan hasil diskusi Anda di depan kelas. Oke, jawabannya hasil diskusi kamu dengan kelompok Hasil diskusi saya wilayah Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah Indonesia yang daerahnya masih banyak mengalami kesulitan listrik. Padahal seperti yang kita ketahui, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki pantai dan laut yang indah, sebagai salah satu destinasi liburan oleh turis dalam maupun luar negeri. Tapi nyatanya pasukan listrik masih banyak yang belum menikmatinya. Awal terbuat ketika mesin genset mulai booming, hanya orang-orang yang mampu yang bisa menikmatinya. Itu pun hanya selama 5 jam. Dengan potensi daya sebesar itu, pastinya sangat merugikan jika pasokan listrik sulit diakses. Seperti yang kita ketahui, sumber energi terbarukan bisa berasal dari matahari, air, angin maupun gelombang air laut. Dan daerah Nusa Tenggara Timur memiliki potensi tersebut. Tidak hanya itu, warganya juga banyak yang mata pencaharian sebagai petani dan peternak, di mana kotoran
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan utama bioenergi. Banyak sekali sumber daya dan wilayah tersebut yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik, terutama yang berasal dari sinar matahari. Karena daerah Nusa Tenggara Timur memiliki intensitas sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang laut. Tidak hanya itu, daerahnya yang memiliki laut juga bisa menggunakan gelombang air laut sebagai sumber alternatif. Hanya saja pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut belum secara maksimal untuk memanfaatkannya. Oke, tepuk tangan. Tadi dari kelompok MFU dia menjelaskan bahwa wilayah NTT itu di atau Nusa Tenggara Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Seperti yang kita ketahui, Nusa Tenggara Timur itu ada wisatanya, namanya adalah Labuan Bajo. Nah, sebagai destinasi wisata turis dalam negeri maupun luar negeri, otomatis pasokan listrik itu penting sekali ada di sana. Tapi kenyataannya pasokan listrik itu masih sedikit. Seperti yang dijelaskan kelompok MFU tadi, cuma 5 jam listriknya. Nah, sementara di tempat lain itu bisa merasakan listrik selama 24 jam. Nah, dengan potensi sinar matahari yang besar di sana, bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk menghasilkan listrik tambahan sehingga masyarakatnya bisa menikmati listrik selama 24 jam. Oke, selanjutnya kelompok Nadia, silakan maju. Nadia. Siapa yang maju Nadia? Aisyah. Ayo Jayo. Mau home pimpa dulu? Atau sudah diputuskan ya? Sudah, Aisyah. Aisyah bang. Disemangatin, ayo Iya. semangatin. Masa Koreanya semangat. Aisyah. Waiting. Ya J. Waiting. Perkenalan dulu ya. Saya Ustaz perwakilan dari kelompok 2 yang menyampaikan diskusi mengenai identifikasi potensi energi terbarukan di salah satu wilayah di Indonesia. Kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin mengalami peningkatan bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada kenyataannya, belum semua wilayah di Indonesia memiliki fasilitas listrik yang memadai. Namun mungkin wilayah tersebut memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Dari hasil diskusi kelompok kami, tak perlu jauh-jauh kita mencari wilayah lain. Kalimantan Timur yang notabene merupakan daerah penghasil baru dan beberapa sumber energi fosil lainnya pun masih memiliki daerah yang belum dialiri listrik. Daerah-daerah berada di pedalaman akses jalannya sangat sulit juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan listrik. Tentunya kita sebagai salah satu penduduk Kalimantan Timur pun kebingungan. Daerah yang menjadi penghasil bahan bakar untuk listrik malah masih kekurangan pasokan listrik. Banyak sekali sebenarnya potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Timur yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan sinar matahari dan gelombang air laut. Tetapi seperti yang kita ketahui, salah satu faktor yang mempersulit adalah transportasi menuju daerah-daerah tersebut yang menjadikan semakin sulitnya memaksimalkan sumber energi tersebut. Karena sulitnya akses untuk mendistribusikan alat-alat pembantu di wilayah tersebut, tapi seiringnya berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, sekarang sebenarnya daerah-daerah pedalaman tersebut yang merasakan listrik berasal dari tenaga surya walaupun memang belum bisa merasakan adanya listrik selama 24 jam. Jadi itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi kelompoknya Aisyah bilang kalau misalnya daerah yang berpotensi meningkatkan sumber energi terbarukan adalah provinsi kita sendiri, Kalimantan Timur, gitu ya. Jadi Kalimantan Timur itu walaupun ya seperti yang kita ketahui sama-sama penghasil sumber energi fosil kan, terutama di tempat tinggal kita sendiri di Sangatta. Tapi nyatanya masih banyak sekali daerah yang belum tersentuh oleh listrik. Walaupun tersentuh listrik, listriknya itu hanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.
Kalau ibu lihat, ibu pernah ada teman ibu yang cerita di daerah pedalaman Kutai Barat. Daerahnya namanya kalau nggak salah Peninggahan. Daerah di sana itu cuma menikmati listrik dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Pagi hari dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi itu nggak ada listrik sama sekali. Tuh. Jadi bersyukurlah kalian yang ada di sini bisa nikmatin listrik selama 24 jam. Nah, kemudian gak lama dia cerita lagi di tempatnya sudah bisa menikmati listrik pagi hari. Kalau misalnya hari Minggu itu pun siangnya itu nggak full dia merasakan listrik. Itu dibantu di sana ada yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari. Jadi pembangkit listrik tenaga matahari memang sih kalau kita lihat kenapa kok di setiap daerah pembangkit listrik tenaga matahari terus, karena memang Indonesia merupakan negara tropis yang paling besar bisa menghasilkan energi dari pembangkit listrik tenaga matahari. Oke. Selanjutnya kelompoknya ini siapa yang maju? Oke, silakan kelompok berikutnya maju. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Tunazia dari kelompok 3. Mohon izin memperkenalkan rekan, ada ketua kelompok kami Hildana Nasya, sekretaris kami Afrin Firdar Bayani, dan anggota kami yaitu Adira, Regita Suzuki Agnesia Koropit, dan Cynthia Evelyn. Dari tujuan diskusi kami yaitu mengidentifikasi potensi energi terbarukan di salah satu wilayah di Indonesia. Kami mengambil daerah yang bergerak sedikit dari daerah Kalimantan Timur ke daerah Kalimantan Utara. Yang Kalimantan Utara ini masih baru dimekarkan dari Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Utara ini masih memiliki pasokan energi listrik yang sangat tidak memadai. Di sini jika hanya bergantung pada listrik yang berasal dari energi fosil, maka tentunya tidak akan cukup. Ditambah lagi daerah di sana masih banyak terisolir dari jangkauan listrik karena kurangnya pasokan bahan baku pembangkit listrik dan alat yang rusak yang tidak bisa langsung diperbaiki karena jaringan distribusi yang tidak mampu menjangkau daerah pedalaman. Karena daerah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman yang sulit dijangkau, maka di sini kami mengambil alternatif yaitu menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini menggunakan arus aliran sungai, yang dimana Kalimantan Utara memiliki arus aliran sungai yang mencukupi untuk menggunakan energi listrik tenaga mikrohidro. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 kelompok itu kita perwakilannya 3 kelompok aja. Tadi yang paling beda sendiri adalah kelompok yang terakhir, dia membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernah dengar nggak? PLTMH singkatannya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. MH itu bisa diartikan sebagai mini atau juga bisa diartikan sebagai mikro. Kemudian hanya ini dari kata hidro. Nah, kalau misalnya pembangkit listrik tenaga air atau LTA, itu dia dihasilkan dari air yang arusnya sangat besar. Tuh. Tapi kalau misalnya yang mini atau mikro, jadi kalau mini atau mikro itu artinya kecil ya. Kemudian hidro ini artinya adalah apa? Pelajaran kimia hidro itu artinya apa? Air. Nah, artinya di sini pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu dia menggunakan kekuatan aliran arus sungai. Jadi di daerah Kalimantan Utara itu di daerah Malinau, pernah dengar Malinau? Nah, kalau mau ke Malinau itu bukan nggak ada sih, ada sebenarnya. Jadi lebih sering aksesnya itu melalui jalur air. Kereta nggak ada. Jadi dia lewat jalur air karena
setiap daerahnya itu terhubung sama sungai-sungai kecil. Nah, aliran sungai tersebut harusnya lanjut lagi, mengganggu ya suaranya. Jadi lanjut lagi. Jadi aliran arus sungai di daerah Malino itu, walaupun aliran arusnya itu kecil, makanya di sini namanya mikro atau mini atau kecil, itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Walaupun ya bisa kita bilang tenaga listrik atau arus listrik yang dihasilkan itu masih skala yang sangat kecil, tetapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan energi di daerah tersebut. Jadi banyak atau mulai dikembangkan di daerah sana PLTMA atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Jadi kalau bisa kalian lihat di LKPD yang edukasi, di situ ada poster ya, potensi energi bersih atau energi terbarukan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tenaga surya atau matahari, kemudian air, kemudian panas bumi, angin, mini dan mikrohidro, bioenergi, sama yang terakhir adalah laut. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, ada air, ada mikrohidro, ada laut, sama-sama air ya semuanya. Cuman bedanya kalau mikrohidro tadi yang digunakan adalah aliran arus sungai. Terus kalau misalnya laut yang digunakan adalah gelombang air lautnya atau biasa kita sebut dengan ombak. Di gelombang air laut atau ombak bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, dari hasil diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok, ada 2 kesimpulan yang mau kita ambil. Kira-kira siapa yang mau menyebutkan kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kelompok berapa? Atau kelompok yang belum tadi? Yang belum maju tadi? Kelompok yang nanti mungkin? Rahman? terus. Biar menuliskan kesimpulannya di depan aja, Rahman. Biar kelihatan semuanya. Suaranya yang nyaris. Jadi kesimpulan untuk diskusi dari kelompok kami yaitu kemampuan Indonesia untuk mengembangkan energi baru terbarukan terkendala pada sumber SDM dan akses menuju wilayah tersebut dan pendistribusian alat. Terkendala pada SDM ya? Ya. SDM itu apa sih? Sumber daya manusia. Memangnya kenapa dengan sumber daya manusia di Indonesia? Ya, pendidikannya belum terlalu Jadi kemampuan Indonesia terkendala pada sumber daya manusia Dan akses menuju wilayah tersebut dan serta pendistribusian alat. menuju tempat ya. Jadi kesimpulannya dari kelompoknya Rahmat adalah kemampuannya terkendala di SDM sama akses menuju tempat itu masih sulit. Jadi kalau untuk daerah 3T, tahu nggak daerah 3T? Terdepan, terluar, tertinggal. Jadi biasanya dia daerah pedalaman atau daerah-daerah terpinggir yang jauh dan susah sekali aksesnya. Nah, otomatis kalau kita mau menuju ke sana aja susah, kita mau pasang tiang listrik, mau bikin pembangkit listrik, alat-alatnya kan susah buat diantar kan. Itulah yang bikin kita kesulitan untuk membangun tenaga listrik di sana. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Berikutnya kesimpulan yang kedua, kelompok kita mungkin maju ke depan lah. Boleh ya ke depan.
potensi yang besar untuk mengembangkan, cuman nggak bisa terrealisasi sekarang itu karena kendala pada SDM sama aksesnya menuju tempatnya, gitu ya. Oke, bentar. Oke, jadi banyak sekali jenis-jenis sumber energi yang bisa digunakan di Indonesia. Sekarang siapkan satu lembar kertas dulu. Satu lembar kertas saja, tiap kelompok cukup satu. Tiap kelompok cukup satu kertas. Nanti kalian jawab pertanyaan ibu dengan diskusi bersama-sama. Sudah disiapkan? Sudah. Oke. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebutkan alasan mengapa Indonesia bisa mengalami krisis energi. Sebutkan alasan mengapa Indonesia bisa mengalami krisis energi. Bukan cuma krisis ekonomi ya, energi juga bisa krisis. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan, apakah itu menjadi solusi terbaik? Dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan, apakah itu bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi di Indonesia? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kalian boleh cari jawabannya di internet. Kalian cari jawabannya, kalian jawab. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Terima kasih waktu untuk diskusi 10 menit lah. Hujan ya di luar tiba-tiba. Hujan lewat lagi nih kayak kemarin. Iya, semaunya di jalan basah kuyup. Aku pakai pendidikan. Aman ya, semua helmnya apa kehujanan? Ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali basah. Sekalian dicuci Bu. Dicuci. Ya, kalian boleh cari sumbernya di internet. Bapak itu bisa mengatasi. Nanti diambil kita mulai game lagi ya.
Gimana? Sudah? Dicari di internet, kalau misalnya nggak ada, didiskusikan, kumpulkan di depan meja. Jangan lupa meja itu. Ya, jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Bu, langsung dimainkan kan Ibu? Sambil board bisa. Dan kalau sudah dikumpulkan di depan, sambil ini ya, seperti kalian lihat di depan, kita tadi di awal sudah main, di akhir kita main lagi untuk melihat kemampuan kalian dengan materi ini, masih ingat atau enggak. Jadi sambil ini ya, dibuka webnya, joinmyquiz.com, masukkan kodenya. Wah, sudah banyak yang join lagi. Wow, bisa ngasih. Oh, ada sambil join ya, kuisnya. Nanti yang juara satu dikasih hadiah. Oke, juara satu apa juara satu nih? Yang juara 1, 3 sama 5. Juara 1 3 sampai 5 Bu. Iya. Oh, saya Dua aja. Yang 2 sama 4 enggak. Saya jual ih kok gitu. Emang Biar beda lah ya. Jadi yang juara 1, 3 sama 5 nanti dapat hadiah.
udah dapet ini? Gua apa soalnya? Langsung sih aja. Bentar ya. Kasihan dia. Bentar ya. Yang nomor 1 siapa? Aldo. Apa? Matthew Nurkilan. Jaringannya agak ini lambat. Aldo. Bayi mana tadi? Ya, kita berapa mendak jor 1 jor 5. 40 itu lah. Detik-detik langsung bosku. Rekam ya. Mau kena aja. Dosa ngerekam enggak kelihatan. Wah, slot lu. Anim. Nomor 1 Anim, maju depan. Oi, Sophie dan Hilda. Nomor 3 Sophie. Apa Nomor ini? 5 Hilda. Nama Yunika sama Yuka Frozen 4. Dosen patut. Dosen patut. Kita langsung kasih hadiah. Tepuk tangan dulu buat yang menang. Boleh duduk? Bagi dulu lah. Ya. Ini tentang energi baru dan terbarukan. Nanti materinya ini akan masuk di soal-soal penilaian akhir semester ya. Jadi nanti akan banyak soal tentang energi baru dan terbarukan. Silakan kalian pelajari materinya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi tadi? Atau sudah paham semua? Sudah ya, materinya sangat-sangat gampang. Gue yakin pasti kalian bisa semua. Itu tadi yang Ibu sampaikan tentang materi energi baru dan terbarukan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.